Baik, Assalamualaikum Pak Badawi, selamat malam. Waalaikumsalam, Ovi, malam. Gimana nih Pak kabarnya? Ya, kabarnya alhamdulillah sehat ya. Habis sedikit flu. Oh iya, Lagi musim flu ini iya sekarang. lagi musimnya Pak. Semoga dalam keadaan sehat terus ya Pak. Amin, Nah amin. malam Makasih. ini kita bakal ngobrol santai aja ya Pak. Ya. Kita bakal membahas tentang Division Roadmap gitu ya Pak. Oke, nah mungkin untuk pembuka nih Pak, mungkin dari Pak Badawi bisa menjelaskan sedikit nih apa itu Division Roadmap Pak? Oke. Roadmap divisi itu adalah merupakan milestone ya. Milestone untuk ke depan ya pada level divisi ya. Jadi kalau namanya perusahaan atau organisasi itu pasti punya perencanaan ke depan. Entah itu perencanaan 3 tahun sekali ataukah perencanaan 5 tahun sekali, gitu ya. Nah, kemudian perencanaan pada level korporat ini kita harus turunkan sampai kepada level divisi. Ya, jadi misalnya perusahaan di 5 tahun ke depan dia punya capaian-capaian, dia punya target, ya, dia punya pathway. Nah, kemudian diturunkan. Nah, pada korporat ini mana bagian divisi marketing, mana bagian divisi SDM, mana bagian divisi pemasaran, misalnya begitu. Sehingga nanti kalau diakumulasi itu menjadi prestasi level korporat, level perusahaan, gitu. Nah, sehingga nanti divisi semua divisi di perusahaan itu akan memiliki roadmap ataupun perencanaan yang semuanya ini saling terhubung. Ya, jangan sampai divisi pemasaran dia melihat visi misi perusahaan lari ke utara, SDM ke selatan, ya marketing ke timur. Jadi semuanya nanti serba tidak terarah. Nah, jadi di dalam perencanaan itu kadangkala kita harus top down ya. Dari level korporasi, level pusat kita turunkan ke divisi. Nah, divisi ini sebetulnya roadmap-nya sudah pada level operasional ya, operasional atau taktis ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi-strategi korporat itu ke dalam day-to-day activity dan akan menjadi target personil yang ada di divisi masing-masing. Begitu, Alfi. Oke, nah dari penjelasan Pak Badawi tadi itu sepertinya ya Pak, Division Roadmap itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, menurut Pak Badawi sendiri nih, manfaat Division Roadmap bagi perusahaan itu apa sih Pak? Oke, betul Alfi. Memang manfaatnya banyak ya. Yang paling dominan menurut saya adalah roadmap ini adalah navigasi. Ya, Alfi bisa bayangkan jika kita naik mobil atau naik kapal di laut bebas, kalau kita tidak punya navigasi, kita tidak punya peta jalan, apa yang terjadi? Kita bisa kesasar dan kita tidak tahu kita sampai kemana gitu ya. Kita naik kapal pesiar, tidak punya navigasi, tidak punya peta jalan, tiba-tiba kita mendarat di mana? Di Brasil. Tiba-tiba kita mendarat di Huawei, Hawaii gitu ya. Kemudian kita mendarat di India misalnya. Tapi kalau kita punya peta jalan, kita punya navigasi, jelas ya, kita berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya misal, kita mau ke India, ya udah jelas pathway-nya lewat mana ya, lewat Selat Malaka misalnya, kemudian lewat Malaysia, kemudian sampai ke India. Nah, di dalam perusahaan juga begitu. Even itu pada level divisi ya. Divisi jika tanpa adanya navigasi, dia akan menginterpretasikan arah visi misi perusahaan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Padahal apa yang dia pikirkan itu belum tentu benar, gitu ya. Nah, supaya kita memiliki satu pandangan yang sama antar semua divisi dan itu selaras dengan tujuan organisasi, maka dibuatlah roadmap. Jadi secara umum, secara gambaran garis besar, roadmap divisi ini adalah navigasi ya atau peta jalan yang dimiliki oleh masing-masing divisi untuk satu padu menuju tujuan organisasi. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, tadi kan juga sempat dijelaskan nih kalau Division Roadmap ini sebenarnya sangat complicated sekali. Nah, menurut Pak Badawi nih, apa saja sih Pak komponen yang ada dalam Division Roadmap ini? Ya, secara general kita pasti memulai dari
garis besar arah atau roadmap atau corporate plan ya dari level organisasi dulu. Kemudian kita akan menurunkan sampai kepada level fungsional di masing-masing divisi tersebut. Maka kalau kita bicara susunan, pasti kita harus bisa menentukan peta jalannya kemana. Ya. Kemudian metode yang kita gunakan apa? Karena beda metode, beda hasil, gitu ya. Misalnya kita bicara tentang divisi IT. Nah, kalau kita menggunakan misalnya dalam konteks ini adalah project ya, divisi IT yang menangani project-project manajemen berbasis teknologi. Kita mau pakai apa? Misalnya kita pakai metodenya Prince, kita pakai metodenya Agile, atau kita pakai metodenya project management yang lain, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, mudah tidaknya implementasinya itu tergantung dari metode yang kita gunakan. Nah, berikutnya setelah kita ketahui bagaimana kita cascading, kita turunkan dari arah strategis organisasi, kemudian metodenya kita tentukan, maka setelah itu kita perlu lakukan benchmarking. Ya. Kita benchmark, kita FGD juga, kita brainstorming dengan stakeholder internal. Nah, jangan sampai kita membuat sebuah peta jalan, tapi objek atau personal di dalam divisi itu tidak terlibat. Nah, ini jadi problem. Yang seringkali kita sebut itu adalah detachment, ya, keterpisahan. Ya. Jadi ada konsultan dan ada personil internal. Konsultannya bikin apa, personil internal tidak tahu. Setelah dokumennya jadi, personil ini nggak mau ngerjakan karena tidak terlibat, gitu ya. Nah, jadi memang proses FGD, proses brainstorming, proses penggalian ide bersama itu sangat penting untuk dilakukan supaya ketika nanti perencanaan atau roadmap divisi ini selesai, semua stakeholder itu ingin dan punya keinginan atau willingness, rasa kepemilikan bersama juga supaya semangat bersama-sama mengimplementasikannya. Begitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin saya ingin tanya Pak, menurut Pak Batowi bagaimana sih tahapan-tahapan untuk menyusun dari divisi roadmap sendiri? Tahapan-tahapan kita menerapkan metode dari strategic management ya. Jadi yang pertama kita perlu cek dulu visi misi perusahaan dan milestone ke depan dari perusahaan, kemudian kita turunkan ke dalam tahapan formulasi strategi. Nah, pada tahapan formulasi strategi ini metode yang kita gunakan adalah kita perlu membreakdown, ya. Ataupun juga kalau kita bicara misalnya divisi SDM, maka kita juga harus membuat job family. Nah, jadi gambaran besarnya. Kemudian kita perlu membuat pathway khusus untuk divisi ini. Ya, jadi pathway 5 tahun ke depan divisi SDM apa? Per tahun itu kita harus tentukan quick win atau small win-nya apa. Nah, small win misalnya di tahun pertama kita sudah punya manpower planning kalau SDM. Atau misalnya kalau divisi IT tahun pertama kita sudah punya integrasi data. Nah, nanti tahun kedua kita mau optimalisasi cloud server. Tahun ketiga kita sudah membangun ekosistem, nah, dan lain sebagainya. Jadi ada pathway-nya. Nah, setelah itu kita tentukan indikator atau penilaian pada masing-masing case success factor. Ya. Jadi kita tentukan misalnya 10 case success faktornya apa saja. Cara pengukurannya bagaimana. Kemudian indikator keberhasilannya apa. Nah, saya selalu merekomendasikan ke klien saya yang namanya target itu adalah berbasis angka. Nah, jadi jangan sampai target itu berbasis deskripsi, itu nanti debat kusir gitu ya. Satu orang menganggap sudah tercapai, satunya belum. Nah, tapi kalau angka itu tidak multipersepsi gitu ya, karena misalnya kita target 5%, ya 5% itu ya 5% gitu ya. 5% itu tidak berarti 6%, tidak berarti 4%, tidak. 5% itu ya 5%, ya. Perolehan dari cakupan pasar perusahaan dibagi dengan total konsumen. Nah, ketemu 5%. Nah, yang berikutnya adalah inisiatif-inisiatif yang harus kita lakukan. Apa saja? Karena begini,
kadangkala kita menjumpai orang ini membuat strategi, tapi ketika ditanya sampai kepada tataran rencana aksi atau inisiatifnya apa, bingung. Nah, di sini kita harus membuat rencana aksinya apa supaya target tadi tercapai. Nah, rencana aksi ini pun atau inisiatif ini pun saya merekomendasikan minimal itu 3 ya, setiap indikator. Kenapa begitu? Karena sekarang ini kan kita menghadapi era VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Maka ketika kita memiliki banyak plan, ada plan A, plan B, plan C gitu ya, dalam bentuk inisiatif tadi, maka ketika kita menghadapi masalah di lapangan, kita masih punya backup. Nah, kita punya backup. Nah, backup itu yang bisa kita gunakan untuk menghadapi apapun kondisinya. Even itu kita resesi, oke ya, next years kita dapat prediksi kita resesi. Nah, kalau resesi, misalnya economic growth-nya 0, apa yang harus kita lakukan? Economic growth-nya misalnya 1%, apa yang kita lakukan? Economic growth-nya 3%, ya. Kalau global diprediksi 2,75%. Indonesia karena kita masih punya komoditas, ya itu kita didorong ya. Kita bersyukur sama Allah ya, sama Tuhan. Kita hidup di Indonesia karena barang komoditas ini akan jadi salah satu penguat ya supaya ekspor kita tetap bagus, ekonomi growth kita bagus. Nah, even itu nanti kondisi terburuk, ekonomi growth negara kita minus seperti pandemi COVID waktu itu, ya apa yang kita lakukan? Nah, jadi semakin prepare kita menyiapkan rencana-rencana aksi sesuai dengan apapun kondisinya, itu akan jauh lebih baik. Ya, kita belajar dari beberapa company yang selama pandemi COVID mereka gulung tikar, ya mereka bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki rencana aksi yang sesuai dengan banyak skenario itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kita perlu memberikan rekomendasi tentunya. Rekomendasi ini pun beragam ya. Ada rekomendasi berbasis manajerial, ya. Ada rekomendasi berbasis peraturan, artinya SOP. Ada rekomendasi berbasis lebih teknis lagi. Biasanya kita sebut working instructor ya, instruktur kerja. Ada juga rekomendasi yang lebih sifatnya adalah lebih bukan sifatnya pada aturan tapi lebih ke budaya. Nah, kadang-kala kita punya target besar tapi budaya kerja kita tidak mendukung. Apa yang terjadi? Ya tidak inline gitu ya. Ya begitu, Alfi. Oke, jadi ada banyak banget tahapan ya Pak ya untuk menggapai semuanya dan semuanya itu sangat-sangat berhubungan ya Pak satu sama lain untuk mencapai atau mendapatkan Division Roadmap sendiri. Oke, nah selanjutnya nih Pak, mungkin dari Pak Badawi juga bisa menjelaskan nih apa saja sih dampak positif dari Division Roadmap bagi stakeholder? Ya, yang pertama adalah kalau kita bisa mengukur sebuah keberhasilan, maka kita sangat mudah untuk bisa mengevaluasi, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengukur sebuah keberhasilan, maka kita juga akan sulit sebetulnya kita sudah sampai mana. Nah, jadi dengan adanya pengukuran yang jelas, kita akan sangat mudah untuk melakukan evaluasi. Apakah perusahaan kita ini sudah perform atau tidak perform? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan remunerasi. Ya. Jadi target itu nanti akan berkaitan dengan kinerja personil. Jadi personil yang bisa berkinerja lebih tinggi, tentunya remunerasinya akan lebih tinggi. Jadi mudah sekali. Tidak serta-merta kita menentukan kompensasi itu berdasarkan suka dan tidak suka. Kan repot kan? Yang ketiga, kita bisa melihat atau memforecasting ya. Kita melakukan pro forma. Saya melihat ini bulan November. Ya, bulan November ini saya yakin banyak perusahaan yang sudah membuat pro forma. Jadi atau prognosa. Prognosa itu artinya mereka sudah punya capaian dari Januari sampai November, kemudian mereka memproyeksi sampai Desember nanti berapa. Nah, kita bisa menentukan prognosa itu jika kita memiliki acuan, ya, memiliki acuan pada perumusan atau perhitungan apa yang kita gunakan, pendekatan perhitungan apa yang kita gunakan. Gitu. Yang berikutnya adalah
tentunya bisa memberikan kepastian bagi personil di divisi bahwa tugas mereka itu apa, clear, jelas ya. Pembagian kerjanya jelas. Kemudian mereka bisa menentukan sendiri ritme kerja. Jadi kalau misalnya dalam satu bulan target penjualan 1.000 supaya secara akumulasi mendapat 5% market share ya. Jadi per orang, per sales, per bulan harus menjual 1.000. Nah, ini orang akan terpacu. Oke, saya harus bisa 1.000. Kemudian saya bisa lebih tinggi dari 1.000. Nah, kinerja akan lebih jelas. Jadi memang roadmap divisi ini sangat-sangat detail dan ini sangat dibutuhkan oleh stakeholder. Karena apa? Supaya tata kelola organisasi atau tata kelola perusahaan ini lebih tertata, lebih terarah. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Jadi penyusunan dari divisi roadmap sendiri itu harus sangat detail ya Pak, dan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin saya juga kepo nih Pak. Alat analisis apa yang bisa digunakan dalam menyusun divisi roadmap ini ya Pak? Ya, secara general kita menggunakan pendekatan strategic management. Ya, dari arahan dari visi misi sampai ke rencana aksi sampai feedback, kita menggunakan pendekatan strategic management. Tapi secara teknis, secara detail itu tergantung dari divisinya apa. Nah, ada misalnya kita mengerjakan divisi roadmap untuk SDM atau untuk human resource. Nah, kalau kita mau membangun tata kelola SDM ini supaya lebih agile, ya kita bisa pakai menggunakan HRBP, yaitu Human Resource Business Partner, gitu ya. Kalau kita menggunakan divisi roadmap untuk IT, kita bisa pakai pendekatan TOGAF. Ya, TOGAF itu untuk data arsitektur atau data governance. Kalau kita divisi apalagi misalnya marketing, nah divisi marketing kita juga bisa pakai pendekatan misalnya pemasaran strategis ya. Kalau kita bicara pembangunan merek atau misalnya contoh simpelnya kita mau meningkatkan marketing funneling ya, mulai bagaimana membangun awareness, interest, kemudian desire sampai action ya, atau kita sebut sebagai AIDA. Nah ini sebetulnya framework apa yang kita gunakan, alat apa yang kita gunakan tergantung dari kebutuhan perusahaan. Nah, pada tahap sekarang perusahaan pengennya apa? Ya, misalnya kita bandingkan antara perusahaan misalnya Unilever ya, yang sudah memiliki brand global. Kita bandingkan dengan perusahaan Wing ya, yang ada di Surabaya, Family Group ya. Nah, maka posisinya seperti apa? Ada beberapa produknya Wing sama Unilever. Bukan Unilever, Indofood misalnya ya. Ada beberapa produk itu head to head ya. Misalnya ada Indomie, ada mie sedap, misalnya begitu. Ada kecap sedap, ada kecap bangung. Nah, ini pembangunan mereknya pasti berbeda, pasti beragam. Nah, itu tergantung. Kita mau dalam 5 tahun ke depan apa nih capaian yang harus kita canangkan atau kita tentukan untuk masing-masing divisi. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Cukup jelas sekali Pak penjelasannya. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya nih Pak, metode kerangka berpikir yang bagaimana nih Pak yang digunakan dalam menyusun divisi roadmap? Ya, kerangkanya pasti terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kita sesuaikan dulu dengan milestone dari level korporat. Kemudian kita lanjutkan, kita breakdown ke dalam tujuan divisi. Nah, dari tujuan divisi kita lanjutkan ke strategi. Strategi divisinya apa? Namun, secara paralel, sebelum kita eksekusi ke formulasi strategi, tadi kan tujuan ya. Nah, di saat yang sama, kita juga harus petakan posisi mapping dari divisi ini saat ini di mana. Nah, jadi nanti antara hasil mapping dan tujuan bertemu, inilah strategi yang harus kita buat. Nah, setelah kita bikin strategi ini, kita lanjutkan ke dalam aransemen pendukungnya apa. Kita butuh berapa orang, kita butuh aturan apa saja, kita butuh kompensasi berapa, seperti itu.
Jadi ada lima tahapan tadi. Ya, seperti itu, Alfi. Oke, baik. Berarti ada 5 tahapan nih ya, Pak. Nah, dalam 5 tahapan ini kira-kira berapa lama sih, Pak, waktu pengerjaan dari Devisin Roadmap ini sendiri? Sebetulnya kalau bicara waktu ini agak tricky ya. Karena masing-masing perusahaan atau organisasi ini kan punya kompleksitas sendiri-sendiri. Ya. Tapi dari pengalaman saya itu kurang lebih 60 sampai 90 sampai 90 hari. Ya. Tapi kalau misalnya dibuat in-house atau lebih cepat, itu 1 bulan pun juga bisa selesai. Asalkan datanya tersedia, ya. Asalkan personal di perusahaan itu kita ajak FGD, kita ajak meeting, itu diluangkan waktunya, gitu kan. Yang bikin lama kan kadang-kadang kejar-kejaran tanggal ya, kejar-kejaran jadwal gitu. Nah ini yang bikin lama. Jadi kalau dibuat in-house itu bisa 1 bulan selesai biasanya. Begitu, Ovi. Oke, baik Pak. Mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Pak yang ingin saya tanyakan. Dan sekali lagi saya mau ucapin terima kasih ya Pak Dowi. Oke, thank you, Ovi. Iya, sangat bermanfaat sekali juga materinya tentang Devisin Roadmap. Dan semoga nanti kita bisa membahas materi-materi lain di waktu yang lain ya Pak. Oke, thank you, Ovi. Terima kasih.